masyarakat Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya juga mengajak kita semua untuk mengucapkan apa? Berkat, bukan kutuk. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan gak mungkin dari satu pohon bisa keluar 2 macam buah. Buah mangga ya hasilnya mangga dong. Masa mangga terus jadi apel? Ya, di dalam kita penuh dengan kasih Yesus, amin. Penuh dengan berkat dari Bapa. Maka yang keluar dari mulut kita juga selalu adalah perkataan berkat. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Amin. Ya. Jadi justru inilah saatnya gereja Tuhan, saatnya anak-anak Tuhan, saatnya orang-orang Kristen apa? Berkati. Ya, karena udah terlalu banyak kutukan. Ya, berkati. Ya, oke, nanti ada relate deh sama apa yang saya rindu untuk bagikan pagi hari ini. Mari kita lihat dulu foto karena saya selalu membagikan foto. Ya. Ini Bless Tunas tanggal 16 Agustus. Ini juga pertolongan Tuhan luar biasa. Kita mulai jam 3 Bapak Ibu. Jam 3 itu hujan besar sekali. Akhirnya kita tunggu sampai jam 3 lebih 15 apa 20. Waktu itu sama koordinator Tunas ya Billy ya. Gimana nih Ci? Mulai. Saya bilang belum ada yang datang satupun. Billy terus tanya ya ada di mana? Karena hujannya besar sekali. Ya akhirnya 3 lebih 20 kita mulai cuma koordinator. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Direkam, begitu saya bilang direkam aja Bill, nanti bisa di-sharingkan. Kemudian akhirnya datang satu anak, ya di acara games. Kita main sendiri, ini koordinator main sendiri Bapak Ibu ya. Terus udah gitu datang satu anak, kemudian akhirnya satu lagi juga datang. Agak basah bajunya, wow puji Tuhan. Saya mau berkata terima kasih buat Bapak Ibu Saudaraku yang mendukung anak-anaknya untuk datang. Karena saya pastikan kita semua bicara tentang satu nama, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kemarin ada 2 anak, ada Bella dan ada Clara. Puji nama Tuhan ya. Kemudian Bless gabungan tanggal 22 Agustus. Ya, ini juga nggak banyak sebetulnya yang hadir ya. Dan di sini juga kita sama-sama belajar tentang tema bulan ini Mind Anchored in the Truth. Ya, dan bagaimana saya nggak bisa cerita nanti waktunya habis ya Bapak Ibu. Tapi ada banyak hal yang Tuhan bukakan. Mereka mengerjakan sesuatu, mereka mengisi sesuatu dan ketika dikumpulkan pulang saya berdoa sama Tuhan, saya baca satu persatu dan saya menemukan sesuatu yang luar biasa indah. Betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan Tuhan Yesus tuh mau melepaskan mereka dari setiap pemikiran-pemikiran yang gak benar. Ya karena bulan ini kita belajar tentang mind, tentang pikiran. Jadi bagaimana mereka juga tahu ada pikiran-pikiran yang tidak benar. Ya, mungkin bukan di dalam pemikiran mereka, tapi di sekitar mereka. Dan ketika mereka tulis, saya baca satu persatu, saya bilang Tuhan Yesus terima kasih. Kenapa? Karena dari setiap tulisan-tulisan yang mereka kumpulkan itu saya bilang yuk kita bahas satu persatu. Ya kita ambil waktu nanti kita bahas satu persatu. Di mana nih letak kebohongannya? Di mana nih letak ketidakbenarannya? Karena pemikiran-pemikiran itu yang membuat seringkali kita jadi khawatir, jadi takut. Jadi akhirnya goyah iman kita. Nah makanya hari ini firman Tuhan saya beri judul Take No Thought. Ya, yang artinya jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu Saudaraku mengerti bahasa Inggris, take itu artinya mengambil. No itu jangan atau tidak ya. Kemudian thought itu artinya pikiran. Jadi kalau diartikan secara harafiah, mengambil tidak pikiran. Atau dengan kata lain jangan diambil pusing, jangan dipikirin, gitu. Dan memang ya saya sudah pernah bagikan di sini beberapa bulan yang lalu. Kenapa kita bisa khawatir? Karena kita mikirin hal-hal yang buruk, dipikir lagi, akhirnya lama-lama jadi khawatir. Makanya firman Tuhan mengatakan kita tuh jangan mikirin hal-hal yang duniawi, tapi pikirin apa? Kebenaran, pikirin kerajaan Allah, renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga akhirnya apa? Nggak khawatir, ya. Kalau ada anak tanya sama saya, Ci gimana caranya supaya bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Gampang, caranya sama seperti kamu khawatir. Tuh kamu gak diajarin khawatir bisa khawatir. Saya bilang, khawatir itu sama, pikirin terus, besok makan apa, minggu depan makan, terus dipikirin. Lama-lama jadi khawatir. Ya kan lihat sosial media, berita-berita sedang tidak baik, terus dipikir, terus nanti gimana? Karena satu anak ada tulisnya di kertas, gimana ya masa depan saya hidup di bangsa yang seperti ini. Padahal tadi diadakannya tanggal 22 Agustus, demonya baru minggu ini. Dia udah bisa berpikir seperti itu. Ya, betapa kita butuh Yesus. Kita butuh truth, kebenaran. Kalau enggak apa, stres kita semua Bapak Ibu. Ya, yuk makanya renungin firman Tuhan. Oke, take note ini diambil dari ayat Matius 6. Nah ini ya,
Matius 6 ayat 31. Tadi host mengatakan, Yose mengatakan Matius 6 ayat 25. Betul, tepat sekali. Karena kalau Bapak Ibu Saudaraku pulang ke rumah dan baca Alkitab, Tuhan Yesus tuh mengulang ini 2 kali. Jadi di ayat 25 Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir. Berhenti sampai di situ. Tetapi di 31 Tuhan Yesus tutup lagi dengan mengatakan di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Atau di bahasa Inggris versi King James dikatakan therefore, oleh karena itu take no thought. Jadi take no thought sama dengan jangan kamu khawatir. Artinya kalau terlalu banyak masukin pikiran, kita lama-lama bisa khawatir. Dan berkata, saying. Saya mau bilang Bapak Ibu, kekhawatiran tuh gak cuma di sini. Kekhawatiran tuh keluar dari mulut. Coba pagi ini saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu Saudaraku yang masih ingat khotbah saya bulan lalu? Satu kata, ada yang ingat? Ada yang ingat? Mendengarkan? Geleng. Share? Puji Tuhan ada yang ingat. Shema. Mendengarkan. Ya, kalau kita berbicara pasti ada yang dengar. Siapa yang dengar? Minimal diri sendiri, betul? Kalau kita berbicara kan minimal kita dengar ya perkataan kita. Tapi kalau di sekitar kita ada orang lain. Ada istri kita, ada suami kita, ada anak kita, ada orang tua. Maka ketika kita bicara mereka juga mendengar ya. Kalau sesuatu yang kita khawatirkan, kita bicarakan, kira-kira orang-orang di sekitar kita dan diri kita sendiri dengarnya firman Tuhan atau kekhawatiran Bapak Ibu? Kekhawatiran. Makanya ini Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir dan berkata. Tuhan Yesus sudah tahu, kalau kita khawatir, kita akan perkatakan itu. Dan waktu kita perkatakan, kita semakin mendengar, orang di sekitar kita semakin mendengar, serumah semua khawatir, sebangsa semua khawatir. Makanya saya ada bilang sama satu anak di Bless, gak usah buka sosial media. Gak usah update dulu kalau kamu takut. Gak usah. Kenapa? Karena kamu akan selalu dengar, baca, itu kan masuk semua ya. Dan akhirnya makin dipikir. Ganti dengan apa? Dengan firman Kristus. Ganti dengan apa? Dengan janji Tuhan. Dan memang ini adalah salah satu strategi si iblis. Untuk apa? Untuk mencuri damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kasih berita-berita yang buruk. Lihat tuh di TV tuh, lihat. Dia akan selalu panas-panasin kita untuk apa? Untuk kita jadi gak fokus sama kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita ada pengharapan gak sih hidup di bangsa ini? Kemarin saya ngobrol sama salah satu satu kelompok, karena saya ada pertemuan Bless juga ya sama koordinator. Saya bilang coba, terus kalau kondisi bangsa seperti ini paling aman tinggal di mana coba, saya bilang. Nah, mereka sudah bisa menjawab, paling aman ya tinggal di dalam Yesus. Mau pergi kemana? Ke Amerika. Kemana? Ke Afrika. Kemana? Gak ada tempat yang aman Bapak Ibu. Tempat yang aman itu hanya di dalam Yesus. Sehingga jangan takut. Jangan takut, kenapa? Karena Tuhan melindungi. Kata siapa lah? Buka Mazmur 91. Monggo silakan dibaca di rumah. Janji Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita tuh dijaga oleh malaikat. Ya Bapak Ibu, ada banyak hal yang luar biasa indah. Tapi apakah kita buka Alkitab kita? Ya. Oke, balik lagi, ini perkataan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir dan berkata. Oke, saya punya satu video ya. Video ini beredar ya. Ini buat yang umur 20-an. Boleh acung tangan enggak jemaat yang umur 20-an? Saya ikut bohong. ya, siap ya Li, kita setelkan video buat Bapak Ibu Saudaraku. Ini lampunya perlu digelapin atau gimana? Kelihatan ya dari belakangnya. Yuk kita lihat ya, nih model kayak gini nih, beredar nih. Usia 20-an tuh aneh ya, disuruh beli rumah tapi jangan, sewa aja dulu. Fokus di satu bidang dong biar jago. Tapi harus cobain semuanya biar tahu passion. Kerja tuh harus ngantor.
Gak loh, katanya enakan WFH. Merantau dong biar mandiri, tapi jangan ninggalin orang tua. Coba bisnis deh, coba ngonten. Mending kerja kantoran aja. Katanya jadi cewek harus mandiri, tapi jangan ambis. Jadi ibu rumah tangga aja. Makan yang sehat dong. Gak deh, ngapain diet? Yang penting olahraga. Udah coba gym belum? Tenis? Yoga? Udah umur segini kok belum nikah sih? Tapi jangan buru-buru nikah, single aja dulu. Temen tuh dikit aja, yang penting deket. Tapi harus banyak networking ya. Mumpun masih muda, travel keliling dunia kapan lagi. Tapi jangan boros ya, harus investasi. Coba saham deh, emas deh, kripto deh. Punya anak jangan kelamaan, nanti nyesel. Tunggu dulu aja, anak tuh mahal. Atau enggak child free aja, terus punya doggy. Stop. Can you calm down? Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. And that's okay. Ya, oke, thank you, Li. Ya, ini beredar Bapak Ibu, umur 20-an, ayo cepetan harus gini-gini. Tapi gini aja, kamu harus mandiri loh, tapi jangan tinggalin orang tua. Kamu pusing gak coba? Ya Bapak Ibu ya, betapa makanya kita perlu sekali firman Tuhan. Kalau enggak apa? Kalau enggak pusing. Ya makanya saya juga ajarin di Bless gitu kan, hey dengar apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Ya, karena Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan punya rancangan buat hidup kamu. Ini video baru umur 20-an. Harus dibikin yang umur 30, umur 40. Ya Bapak Ibu, dan kita akan selalu menemukan banyak pilihan dan bingung kan. Yang mana ya gitu. Soalnya itu tuh tetangga sebelah kayak gini. Itu loh di ibu-ibu kelompok grup WA bilangnya pada banyaknya begini. Terus kita akhirnya kepengaruh. Ya Tuhan Yesus bilang take note, makanya bulan ini dikasih judulnya ini. Mind anchored in the truth. Bagaimana pikiran kita tuh berjangkar di dalam kebenaran. Katanya berjangkar Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, jangkar itu adalah sesuatu yang ada di kapal yang dipakai supaya kapal itu bisa parkir. Ya, jadi anggap aja ada kapal, perahu begitu. Nah, ketika kapal dan perahu ini berhenti berlayar, menepi ke dermaga, maka kapal ini harus menurunkan jangkar. Agar jangkar itu nancelep di bawah, ya di dasar air, di dasar laut, ya. Memang mungkin pada saat di awal kapalnya masih akan terombang-ambing karena air itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu, selalu ada arusnya. Jadi kapalnya mungkin masih akan begini-begini. Tapi si jangkar itu tuh makin lama tuh makin dalam. Terus makin lama makin dalam gitu. Sampai betul-betul nancelep sehingga akhirnya si kapal itu paling cuma goyang-goyang. Tapi dia gak bisa pergi ke bawah jauh. Ya. Nah bagaimana pikiran kita tuh perlu juga dijangkarkan di dalam kebenaran. Kalau enggak itu tadi kan umur 20, kamu harus coba segala macam. Enggak, umur 20 kamu mesti usaha loh cepetan. Jangan, ayo cepetan jalan-jalan loh. Pusing akhirnya, karena dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, dibawa ke kiri. Akhirnya apa? Akhirnya marah-marah seperti Marta. Tuhan Yesus gak minta tolong, enggak lihat ya itu. Maria suruh tolong saya. Akhirnya kita mulai apa? Marah-marah, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Dan keluar dari mulut kita. Dan yang harusnya syema mendengarkan firman Kristus. Akhirnya satu keluarga dengerinnya apa? Kekhawatiran. Satu keluarga khawatir. Satu RT khawatir. Satu bangsa khawatir. Betapa perlu sekali pikiran kita itu dijangkarkan di dalam kebenaran. Nah sekarang saya mau bahas sebetulnya pikiran itu tuh apa? Mind itu apa? Karena kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris mind diartikan pikiran. Thought juga diartikan pikiran. Jadi ini gimana sih sebetulnya? Yuk saya kasih penjelasan buat Bapak Ibu karena bulan ini juga saya terus merenungkan ini. Ya ini ayatnya ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, nah akal budi ini itu ternyata mind Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi mind ini tuh akal budi. Sesuatu yang Tuhan Yesus, sesuatu yang Allah sudah berikan kepada manusia untuk manusia itu bisa mencerna informasi yang masuk. Jadi kalau saya kasih ilustrasi yang mudah adalah ketika Bapak Ibu Saudaraku punya wadah, anggap ini saya punya wadah ya, mangkok atau gelas. Nah inilah mind kita. Kemudian bagaimana mind kita itu diisi, mangkok ini diisi apa? Diisi permen, diisi bakso, diisi apa lagi gitu ya. Nah permen, bakso, kuah segala macam itulah yang disebut dengan pikiran atau pemikiran, ide-ide, pendapat.
Ya, jadi mangkoknya itu adalah mind kita, kemudian kata orang, pendapat, berita, ajaran, didikan, ilmu pengetahuan, itulah thoughtnya. Jadi masuk ke dalam mind kita. Bisa dipahami sampai dengan saat ini? Bisa dipahami? Nah, itu mind kita. Makanya mind kita perlu diisinya sama firman Tuhan. Jangan diisinya sama berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang dari dunia. Ya. Jadi sekali lagi mind itu pikiran, kalau thought itu pemikiran atau ide-ide atau pendapat. Bisa dari siapapun, bisa dari diri kita, bisa dari orang lain, bisa dari Tuhan, bisa juga dari si jahat. Masukin ke mind kita. Nah jangan, mind kita tuh harus diisinya pakai kebenaran. Ya, jadi secara cepat saja saya katakan di sini, inilah mind. Mind ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, akal budi, untuk kita tuh menalar sesuatu. Untuk kita tuh bisa intelek, belajar, sekolah, memahami sesuatu. Ya, untuk kita tuh memahami apa yang benar. Makanya saya mau bilang, kalau orang-orang di pedalaman, mereka gak kenal sama yang namanya hand sanitizer, Bapak Ibu. Makan aja gitu ya. Kalau kita kan enggak, cuci tangan dulu pakai sabun, ceprot-ceprot. Kenapa? Karena mind kita udah masuk bahwa ada bakteri loh, kotor, bisa bikin sakit perut. Jadi sebelum makan kita perlu cuci tangan. Tapi orang-orang di pedalaman yang mereka gak punya pendidikan tentang itu, informasi tentang itu, mau makan ya makan aja. Mereka sakit perut? Enggak loh, mereka gak sakit perut. Mereka udah biasa. Nah itu tuh terjadi tuh di mind. Makin kita banyak masukin informasi, bukan berarti salah, saya gak bilang salah. Tapi itu kadang-kadang yang bikin kita jadi khawatir. Gitu. Jadi gak ada yang salah dengan mind. Ini adalah pemberian Tuhan. Tapi apakah mind kita dijangkarkan kepada kebenaran? Nah kebenaran itu apa? Kebenaran itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Mind anchored in the truth. Akal budi saya, pikiran saya dijangkarkan kepada Yesus. Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yesus yang selalu mau menolong saya dan membawa saya di jalan kebenaran. Kalau pikiran kita dijangkarkan kepada Yesus, maka kita akan penuh damai sejahtera. Karena dia gembala yang baik, dia memberi makan kita, dia membaringkan kita di rumput hijau. Itu yang perlu untuk terus kita renungkan. Dar-der-dor, demo di luar, iya betul. Tapi kemudian bagaimana saya percaya bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah itu sangat berkuasa, in control, God is in control. Ya saya percaya bahwa saya dilindungi, saya percaya Tuhan akan tuntun saya. Ya. Lindungi saya di jalan and so on. Karena mind kita di-anchoredkan kepada Yesus yang adalah kebenaran. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudaraku, di bahasa Inggris itu sebetulnya kebenaran ada dua. Yaitu truth dan righteousness. Ya. Truth itu Yesus, kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Nah satu lagi, Yesus juga mengatakan kebenaran itu righteousness. Nah righteousness ini tuh apa sih sebetulnya? Gini loh Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu saya berikan peta. Peta untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan harta karun. Dalam hal ini katakanlah surga. Ya, siapa yang bisa pergi ke surga? Enggak ada. Harus lewat siapa? Lewat Yesus. Ya kan, tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi Yesus itu tuh petanya. Yesus tuh adalah jalannya, petanya. Nah, righteousness itu adalah cara baca petanya. Karena sekalipun petanya dikasih, tapi kalau kitanya maaf ya cilepeng gitu ya. Gak akan nyampe-nyampe Bapak Ibu. Ya, langsung pada ngerti saya bilang cilepeng. Ya gitu, jadi petanya ada, tapi bagaimana kita bisa sampai ke situ teh. Kita butuh betul-betul jalannya itu benar. Karena jangan-jangan kita salah baca peta. Nah cara baca peta itulah righteousness. Cara hidup yang benar itu tuh righteousness. Nah ayat firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Allah atau oleh Dia kita berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia atau Yesus membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi di dalam Kristus Yesus.
Petanya sendiri Yesus, tapi cara hidupnya saya nggak bisa lepas dari Yesus. Kenapa? Karena saya kadang-kadang ya daging lemah. Jadi perlu ada di dalam Yesus untuk menjalani peta itu juga dengan benar. Righteous. Hidupnya benar. Hidupnya suci. Gak bisa lepas dari apa? Dari Yesus. Makanya perlu tetap tinggal di dalam Yesus. Berakar, berdasar di dalam kasih. Yaitu Yesus sendiri. Ya, jadi petanya Yesus, cara hidupnya juga harus Yesus. Kalau enggak kita enggak akan pernah benar-benar dan iblis akan terus ganggu kita. Tuh lihat mana kamu orang Kristen tapi kamu kayak gini, kayak gitu, kayak apa. Bapak Ibu Saudaraku, makanya jangan berfokus kepada diri kita tapi berfokus kepada Yesus dan bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup. Ya Tuhan Yesus, aku enggak bisa menjalani peta ini tapi aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Ya Engkau yang membantu aku. Ya, sehingga kalau saya tulis di sini truth itu Jesus is the truth seperti tulisan Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Righteousness yang tadi ayatnya kita baca, Jesus is my righteousness. Karena sekalipun petanya dikasih saya nggak bisa ngejalaninnya. Saya tetap perlu Yesus. Yesus yang taat, Yesus yang 100% taat. Betul-betul melakukan. Nah, kita perlu tinggal di dalam Yesus. Makanya gak aneh Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam, bukan di luar kan. Di dalam Yesus. Dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab, baca Bapak Ibu, di luar aku atau Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ngerti ya sekarang? Makanya kenapa ketika kita bilang sama diri kita, ayo Lala kamu jangan mencuri. Saya mencuri lagi. Mencuri apa? Mencuri waktu. Musinya kerja, saya malah mainan HP. Kan bisa aja ya Bapak Ibu. Mencuri itu gak harus mencuri barang. Saya gak bisa. Tapi ketika saya bilang, Tuhan Yesus aku tuh gak bisa tapi Engkau bisa. Dan aku tuh di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Artinya apa? Saya difokuskan terus kepada Yesus, bukan kepada kekuatan saya. Ayolah, kamu harus bisa. Ayo usaha lagi, lebih lagi. Ya, sama aja. Firman Tuhan udah bilang tidak ada seorang pun yang bisa apa? Bisa melakukan hal yang benar. Hanya Yesus yang taat kepada Bapa 100%. Taat sampai mati. Makanya kita perlu, bahasa saya dompleng gitu ya. Harus dompleng Yesus. Kalau nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah makanya balik lagi betapa kita perlu terus untuk memikirkan Yesus. Kenapa khawatir? Pasti gak ada Yesus di situ. Ya. Sekali lagi saya ngobrol sama anak Bless ketika dia curhat sama saya dan bilang takut dan saya bilang pasti kamu lagi gak mikirin Yesus. Dia gak jawab ya. Tapi saya kira iyalah pasti gak mikirin Yesus. Karena ketika kita mikirin Yesus, pasti takut itu akan sirna. Ya kan? Bahkan kita serahkan ketakutan kita kepada Yesus. Kamu gak pernah takut lah? Pernah lah. Dikira saya bukan manusia apa gitu ya. Tapi ketika saya takut, saya percaya. Ayatnya ada ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu percaya? Percaya itu beriman. Beriman itu apa? Timbul dari mana? Timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita takut itu saatnya kita dengarkan apa kata firman Tuhan. Apa kata Yesus. Sehingga iman itu timbul. Sehingga kita tuh jadi percaya. Ya. Jadi kalau lemah mental jangan baca banyak berita deh Bapak Ibu. Saya mau bilang. Ya, tidak perlu, baca aja terus Alkitab. Tuhan melindungi kita. Ya. Dan bukan hanya itu, ketika kita juga tidak berakar kepada kebenaran, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita bisa jadi ngaco hidupnya. Ini saya kasih beberapa ayatnya cepat aja nih. Ini Amsal bilang, ini kan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan pikiran. Ya kan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Bapak Cinpeng sudah katakan kan, jangan semua ditelan bulat-bulat mentah-mentah. Ada mind, diproses dulu. Ya, tapi mind kita dijangkarkan kepada kebenaran. Ya, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebenaran. Ya kan, memberi jawab sebelum mendengar, belum juga dengar, belum juga diolah dulu di mind, udah langsung dijawab. Ya,
Betapa pentingnya mind anchored in the truth. Ya, suatu jerat bagi manusia kalau tanpa berpikir mengatakan kudus baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Ini juga sama aja. Bikin janji dulu baru belakangan terus mikir, gimana ya? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan kau. Udah masukin orang ke pengadilan, udah bilang oh orang ini bersalah, oh orang ini, taunya dia nggak salah. Malu nggak tuh? Dituntut balik loh. Ya, penting sekali mind kita tuh di-anchor pada kebenaran. Penting sekali kita apa-apa tanya sama Tuhan Yesus. Apa-apa berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Rem dulu, jangan apa-apa ngegas. Ya, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak lagi bagi orang bebal loh daripada bagi orang itu. Ya, bagaimana secara hikmat pun dikatakan bahwa mind kita, pikiran kita perlu terus kita arahkan kepada Yesus. Yesus yang gak pernah salah. Yesus yang gak pernah kasih kita tuh jawaban yang bikin kita tuh jadi bingung. Enggak, Yesus tuh pasti. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Dialah peta itu sendiri. Dan dialah righteousness kita. Dia yang juga akan sanggup melakukan kebenaran itu di dalam kita, melalui kita. Amin. Jadi kita gak bisa lepas dari Yesus. Ya, gimana saya gak selalu ngomongin Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi. Karena di luar Yesus kita gak bisa ngelakuin apa-apa. Literally gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan kemudian ini nih, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita tuh punya musuh yang maaf kata dia jahat sekali. Ya, ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini bukan ditujukan untuk Bapak Ibu Saudaraku ya, bukan. Ini tuh perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika saya baca ayat ini saya jadi lihat bahwa betul ya, hanya ada dua. Bapa di surga atau ini nih si iblis bapa penipu ini. Kita anaknya siapa? Kalau kita gak lari sama Bapa di surga, ya kita berarti ngikutinnya keinginan Bapa yang satunya lagi loh. Ya. Ia adalah iblis itu siapa? Pembunuh manusia kata Tuhan Yesus. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, iblis itu selalu berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan dia itu apa? Bapa segala dusta. Bolehlah, bohong-bohong kecil bolehlah. Ini mah white lie, ya bohong putih nggak ada, Bapak Ibu. Dusta semua itu dari iblis. Dan semua orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebetulnya dia lagi terpengaruh sama iblis. Makanya saya mau bilang, ini mereka-mereka yang lagi di demo juga, kita nggak boleh kutukin. Kenapa? Karena mereka itu terhasut. Terhasut sama siapa? Ya ini, sama iblis. Sama pembunuh manusia. Karena iblis bentuknya roh. Dia harus pengaruhi orang. Dia harus pengaruhi bapak ibu. Supaya bapak ibu jadi khawatir ngomong, akhirnya anak ikutan stres juga. Ngerti ya? Tapi pagi hari ini kebenaran Tuhan dibukakan. Ya, bagaimana ketika ada pikiran yang jelek di dalam kita, itu bukan dari Tuhan. Pasti dong. Dari siapa? Ini, dari iblis, dari siapa lagi? Dan dia selalu berdusta. Bapak Ibu Saudaraku, kalau berbohong atau berdusta itu ya adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan ya kekeliruan atau ketidakbenaran. Ya kan, dusta itu kan bohong, itu tuh keliru. Berarti kan benar yang salah gitu. Jadi saya bisa katakan bahwa betul bukan Yesus. Ya. Dan ngomong-ngomong, iblis tuh tahu firman Tuhan ya. Lebih tahu dari kita. Dan dia suka puter dikit. Dia gak akan puter 100%, gak akan, ketahuan, terlalu kelihatan. Ya, 99% benar, yang 1% sama dia diputer. Tahu dari mana gitu, dia mah gak suka baca Alkitab, udah aja aku pengaruhi, kata iblisnya gitu. Ya kan, betapa kita perlu sekali Yesus, betapa pikiran kita perlu sekali apa? Dijangkarkan kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, kepada firman Kristus. Dan kabar baiknya Allah Roh Kudus ada menyertai kita ya, mengajarkan kita. Waktu baca Alkitab pun minta Allah Roh Kudus bukain. Ya karena bisa aja iblis juga datang dan lagi baca ya. Terus udah gitu diputar balik artinya segala macam. Ya, Bapak Cinbeng sudah khotbah kemarin. Baca lagi konteksnya, berdoa minta dibukakan sama Tuhan. Ya, karena ini Bapak segala dusta.
Nih ya, saya kasih kebenaran lagi. Bagaimana ya Hawa diperdaya? Ini 2 Korintus Paulus yang tulis ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita sih maunya setia Bapak Ibu kepada Kristus. Kita maunya setia sama Bapak di surga. Tapi iblis tuh apa? Memperdaya dengan sangat licik sehingga akhirnya kita disesatkan, dan yang disesatkan adalah apa? Pikiran. Pikiran dulu. Dari pikiran, semua dari pikiran. Saya gak punya waktu ya untuk bersaksi. Ini ada satu kesaksian bagus dari Korea. Satu ibu yang masuk penjara, ya karena apa? Karena pikiran yang negatif. Buahnya luar biasa mengerikan sampai dia masuk penjara. Dan dia masuk penjara seumur hidup ya di penjaranya. Karena apa? Karena pikiran. Ya, dan lihat ini, bagaimana iblis bekerja ya, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Jadi ada rasul-rasul palsu itu. Ya, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, Bapak Ibu jangan heran. Kenapa? Karena iblis pun menyamar. Sebagai apa? Malaikat terang loh. Jadi kalau ada quote-quote gitu ya, contohnya ya follow your heart gitu. Saya ini udah bawain ya di youth ya, saya khotbah. Ikuti hatimu, itu benar? Enggak. Kenapa? Karena hati kita teh licik, karena hati kita teh salah. Tapi dunia bilang kan apa? Kalau udah bingung ya, gak damai gitu, just follow your heart. Ya kan kayak malaikat terang, kayak kesannya bener just follow your heart. Enggak, follow Jesus, bukan follow our heart. Ya, dia pintar sekali. Nah kita perlu tahu kebohongan ini. Ya, apalagi ini udah akhir zaman, iblis tuh bekerja begitu giat untuk apa? Untuk bohongin kita. Hanya 0,0001% aja, sama diputer dikit gitu. Kita perlu Yesus yang truly adalah the truth himself. Ya, nih. Betapa liciknya apa? Hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita sendiri aja nggak tahu isi hati kita loh Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya ya. Waktu hati kita licik kita nggak tahu. Makanya Bapak Gembala bilang kan, kadang kita berbuat baik itu untuk apa? Kita tuh berbuat baik karena ada pahalanya. Kalau nggak ada pahalanya kita nggak mau, itu kan licik dong. Jahat dong. Transaksional dong, nggak tulus. Sedangkan Tuhan mati waktu kita masih berdosa. Ya, betapa, jadi kita nggak bisa follow our heart tuh nggak bisa. Follow Jesus, follow the Bible, follow the truth, word of God. Ya, di sini kemudian Yeremia menulis, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Cuma Tuhan yang bisa tahu sebetulnya hati kita tulus atau enggak. Nah saya mau bilang iblis nggak berhenti bekerja. Dia terus bergerak, dia terus bekerja apa? Kasih tipuan. Ya, tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudaraku udah dengar kebenaran, amin. Ya, jadi kalau ada pemikiran yang buruk saya mau bilang itu bukan dari Tuhan, pasti 1000% garansi. Tuhan gak pernah kasih pemikiran buruk dalam hidup kita. Tuhan selalu bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di Alkitab berapa kali ditulis jangan takut. Masa Tuhan yang nakut-nakutin terus Tuhan bilang jangan takut. Gak mungkin kan, bukan Tuhan. Ya. Yuk ada sedikit video, coba disetel Li. Ya, ini video yang menunjukkan bahwa betapa kita perlu hati-hati dengan bahkan hati kita sendiri. Ya. Siap nggak Li? Ya. Ini ceritanya di bioskop ya Bapak Ibu. Bioskopnya penuh sama satu. Baterainya kayaknya. Ya jadi ini ceritanya di bioskop. Cek, oke, thank you. Jadi di bioskop itu tuh dipenuhi dengan orang-orang yang ngeri, ya. Kayak
yang suka naik motor besar di Amerika begitu, ini di Amerika Selatan ya kayaknya gitu. Kemudian mereka sewa satu bioskop penuh, terus ada beberapa kursi yang kosong. Mereka pengen tahu apakah ketika mereka duduk di situ semua gitu ya, orang tuh mau jadi nonton atau enggak gitu ya. Dan tadi kelihatan bahwa kebanyakan enggak jadi nonton. Jadi udah masuk begitu ngelihat keluar lagi gitu ya. Padahal mereka juga mau nonton, cuma duduk begini doang, cuma ngeliatin doang. Ya, hanya ada satu bapak tadi yang terakhir ya, yang hari dia tetap duduk. Terus ya udah sambil makan popcorn ya dia lihat ke depan aja kan mau nonton, dan akhirnya ditepok tanganin. Kenapa? Karena main kita. Ngelihat orang yang badannya gede, ngelihat orang yang kayaknya sangar gitu, terus kita langsung punya main, dia jahat deh. Dari mana? Dari mana? Mereka juga berhak dong buat nonton, ya kan? Mereka cuma duduk, cuma ngeliatin begini. Tapi tadi pasangan demi pasangan masuk, ada yang sendiri juga kan, gak jadi nonton, udah keluar aja deh daripada ntar saya